Ramadan ceria, ceriakan Ramadanmu. Nah, seperti yang bisa pemirsa PON TV dan juga pendengar Mujahidin FM bisa lihat, nah di sini banyak sekali buku-buku yang mana buku-buku ini berkaitan dengan pendidikan anak. Nah, karena memang Ustazah Nunung Husnul Khotimah ini berkonsen di pendidikan anak, yaitu praktisi parenting keluarga. Nah, berhubung ini bulan Ramadan nih Ustazah, tadi kita udah menyinggung berkaitan dengan gimana sih untuk menjadikan anak-anak kita ini sebagai hafiz dan hafizah. Nah, karena ini bulan Ramadan, bulannya Al-Quran, ada kaitannya juga dengan kewajiban di bulan Ramadan, yaitu berpuasa Ustazah. Nah, di sini ada satu buah buku yang menarik perhatian saya dari tadi. Ini ada buku Pintar Berpuasa untuk para bunda ya di rumah. Mungkin akan kita tanya langsung sama Ustazah Nunung Husnul Khotimah. Ini boleh dong Ustazah bagi tipsnya bagaimana sih untuk mengajarkan anak-anak kecil usia dini untuk wah ini puasa wajib loh, dan gimana sih biar mereka ini istiqomah gitu. Jadi pertama kayak tadi nyinggung buku ya, jadi mungkin saya jelaskan sedikit. Tadi datang ke rumah, di rumah kami nggak ada TV ya, itu diantara parenting kami gitu ya. Jadi kami tidak memampukan diri membeli TV di rumah, kemudian anak-anak tidak kami sediakan fasilitas gadget kecuali di usia dia memang sudah bisa memegangnya gitu ya. Dan kami lebih mengutamakan diri, bahkan agak memaksakan diri dari dulu nggak punya duit juga, bukan nggak punya duit ya, nggak sampai utang, untuk buku. Nah sekarang karena sekarang bulan puasa, kok sekarang sih anak-anak kami sudah besar. Dulu waktu masih anak-anak kecil kita terbiasa tuh dulu di rumah tuh dihias-hias rumah. Kalau sekarang sih nggak dihias rumah karena udah besar ya. Jadi biasanya menyambut Ramadan itu kita bersih-bersihkan rumah. Kalau bersih-bersihkan rumah memang selalu inilah ya tetap. Tetapi kalau menghias rumah itu waktu anak-anak kecil supaya apa? Membuat hati mereka senang dengan menyambut Ramadan. Nah, jadi perlu Ramadan itu bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Itu ibaratnya Allah memberikan kepada kita jamuan yang hebat. Jadi harus kita sambut Ramadan itu ya. Jadi kita dulu waktu anak-anak kecil kita suka kadang misalnya pakai kertas krep ya, dihias-hias ya, tempel di dinding, balon-balon, jadi kayak ulang tahun gitu, termasuk cetak banner atau spanduk. Biasa tuh kadang tempel di situ spanduk, nanti ada foto anak, ada di situ keinginannya apa, misalnya yang ini, waktu itu kan masih latihan misalnya pengen hafal Quran sekali misalnya kan, atau pengen apa gitu. Jadi kita tulis di spanduk itu, tempel di dinding. Itu untuk anak-anak yang kecil-kecil waktu masih latihan puasa ya. Kemudian supaya dia mau bangun sahur, bagaimana sih caranya supaya dia mau bangun sahur gitu kan. Nah, supaya mau bangun sahur kita biasanya di rumah ini kami memang agak kurang menyediakan makanan-makanan yang jadi yang beli. Tetapi anak-anak itu mungkin dari pengaruh sekolah atau dari pengaruh dengar-dengar atau apa suka ya, misalnya apakah nugget atau apa. Jadi kami menyediakannya justru di bulan Ramadan, hanya dimasak waktu sahur dengan syarat lauk yang lain dimakan dulu, itu tambahan untuk memancing aja gitu. Termasuk misalnya mau dia es krim atau apa, pokoknya apa mereka suka kita kasihnya bukan pas berbuka tetapi pas mau dibangunkan sahur. Jadi dikasihnya supaya dia tertarik untuk bangun gitu. Kalau berbuka mah dia pasti suka berbuka gitu kan ya. Nah, kalau sekarang alhamdulillah anak-anak sudah pada besar, jadi sudah tidak susah lagi, jadi nggak bikin lagi hiasan gitu ya. Nah, di antara yang mungkin bisa menjadi literatur ayah bunda sekarang, udah 2 tahun ini udah ada buku nih, lumayan bagus bukunya ya, bisa untuk mengajarkan. Jadi yang namanya puasa itu harus ada persiapan ya. Di buku ini dijelaskan juga misalnya apa arti puasa Ramadan ya, ini kemudian nanti ada akhlaknya di sini tentang akhlak yang berhubungkan dengan arti ini ya. Kemudian peristiwa tentang puasa bagaimana ya, dengan ada literaturnya, hadis dan sebagainya. Jadi termasuk bagaimana cara puasa, cukup lengkap gitu ya. Jadi biasanya anak-anak itu kan kalau membaca dengan buku-buku sekolah atau apa dengan agak bosen ya, full tulisan ya. Ya, yang ini memang ditulis sengaja dengan bahasa yang enak, itu enak dengan anak-anak ya. Jadi tanpa sadar rasanya membaca cerita, tanpa sadar ternyata belajar gitu. Jadi ini satu buku semua tentang tema puasa. Ya, misalnya keringanan meninggalkan puasa dalam bentuk kisah, dalam bentuk ada kisah akhlaknya dan sebagainya. Dan jadi kita semua fasilitas yang membuat anak itu menjadi cinta beribadah, kita sebagai orang tua harus upayakan. Ya. Jadi upayakan itu kan tergantung, tidak harus ini
yang ini segini, kan bisa aja. Misalnya apakah pakai cara-cara sederhana, kreativitas juga kan bisa. Jadi memang kalau kita ingin anak kita cintai beribadah, termasuk cinta puasa ya, harus kita upayakan apapun sarannya. Termasuk kalau pada zaman salafus soleh, sahabat itu biasa anak-anak disibukkan dengan mainan, gitu supaya enggak ini. Kalau saya sama suami kurang setuju dengan misalnya anak itu puasa supaya tahan diajak ke mall, saya kurang setuju. Gitu. Kalau kami tidak pernah membawa anak untuk menghibur ke mall. Kalau misalnya di mall itu sesuatu yang bermanfaat boleh, tapi kalau di situ misalnya malah melihat aurat, malah melalaikan, bagus kan kita bikin mainan-mainan sendiri, sediakan mainan di rumah, ya kan, sambil tetap dengarkan murotal atau apa, jadi pahala puasanya itu tetap dapat dan berkah. Dapat dan tetap juga terhibur. Iya, iya. Kalau mau jalan-jalan juga jangan sampai jalan-jalan yang membuat akhirnya pas qiyamul lail menjadi kecapean dan sebagainya gitu. Alhamdulillah di rumah ini karena sekarang lagi tidak sholatnya di rumah, jadi di keluarga kami sekarang setiap malamnya jadi imam tarawih itu anak nomor 5. Masya Allah. Setiap malam 1 juz. Masih kecil ya Ustazah ya. Setiap malam 1 untuk juz. sholat malamnya. Tiap tarawih 1 juz. Masya Allah. Jadi rencananya apa? Jadi yang jadi imam anak kami yang nomor 5, nanti witirnya menjelang sahur. Karena mengapa kita mengambil keutamaan berdoa di sepertiga malam terakhir. Jadi witir menjelang sahur dengan, tapi yang jadi imam witir abinya dengan ditambah doa kunut yang lumayan panjang. Karena sekarang semenjak wabah ini kan ibaratnya kita harus lebih banyak berdoa kepada Allah ya gitu. Itu dia ya, Ikhwah Fillah pendengar setia Mujahidin FM dan juga pemirsa PON TV, bahwasannya ketika ingin anak bisa punya kebiasaan yang baik, maka orang tuh harus bisa memfasilitasinya gitu. Jadi nggak apa-apa memfasilitasi dalam kebaikan ya, saya harus lah bahasanya. Harus diupayakan. Benar, harus diupayakan. Semoga kita bisa jadi, kalau yang belum nikah bisa jadi calon ibu rumah tangga, kemudian calon bapak juga ya yang baik dan bisa mendidik anaknya menuju kebaikan juga. Dan kita akan kembali jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Ceria, ceriakan Ramadanmu. Seperti saya pernah dapatkan ya, jadi kalau ada uang ya kan, memang berarti kita bukan untuk dibelanjakan dulu ya, tetapi kalau ada utang bayar utang dulu ya, kemudian kita bisa bayar utang, kemudian kalau cukup zakat kita bayar zakatnya, nabung baru untuk belanja. Nah, jadi jangan terbalik. Jangan terbalik.